Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Mulyania, guru biologi pada SMA Negeri 1 Cikaka, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Kita semua tahu, untuk mendapatkan sumber energi, kita perlu mengonsumsi makanan. Nah, tapi pernah nggak kepikiran, gimana ya semua makanan yang kamu konsumsi bisa dicerna sama tubuh? Padahal, kalau kita masukin makanan ke mulut, itu bentuknya masih berupa makanan utuh. Makan donat, ya bentuknya kayak huruf O. Tapi, ketika udah dicerna, bentuk fesesnya beda. Nah, ternyata itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita, atau bisa juga disebut sistem gastrointestinal. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu, apa saja ya organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan? Mari kita bahas satu persatu. Proses pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Proses pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan buat mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ-organ sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Berikut ini adalah ilustrasi gambar sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Yuk kita bahas satu persatu masing-masing fungsi dari organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Ya, selain itu di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Kemudian paring dan esofagus. Tenggorokan atau paring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui paring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang berikutnya yaitu organ lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi, jadi makanan akan dicerna enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, dan asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sphincter. Fungsi lambung yang pertama untuk mencerna protein, kemudian untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam, yang ketiga mematikan mikroorganisme beberapa yang ada di lambung karena ada asam lambung. Lambung memiliki beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sphincter. Masing-masing bagian ini punya fungsi khusus. Nah, ini
rinciannya. Ada bagian kardiak. Kardiak bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Kemudian di situ ada otot sphincter atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Kemudian ada bagian pundus, yaitu bagian lambung yang membulat, berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Kemudian ada badan lambung yang melengkung. Kemudian ada pilorus. Pilorus merupakan terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Nah, di situ ada otot sphincter pylori atau otot sphincter bawah untuk yang berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung. Otot sphincter bawah berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Organ pencernaan berikutnya yaitu pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantong empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Ya, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu, nah kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa karbohidrat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Di bawah ini ada gambar, di samping ini ada gambar letak pankreas, hati, dan kantong empedu dalam tubuh manusia. Selanjutnya, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu, yaitu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu yeyunum dan ileum. Berarti yeyunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi pili atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Berikut adalah gambar bagian-bagian usus halus yang meliputi duodenum, yeyunum, dan ileum. Kemudian usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi membusukkan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Kemudian yang kedua yaitu rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Berikut gambar bagian-bagian usus besar yang bisa kamu perhatikan, yaitu ada bagian kolon, kemudian kolon ascenden, kolon descenden, dan kolon transcenden atau kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun. Kemudian ada rektum dan
berakhir di anus. Anus yaitu organ pencernaan manusia yang terakhir, yang berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Selanjutnya ada beberapa gangguan dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada manusia bisa mengalami beberapa gangguan yang disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia di antaranya, yang pertama ada sariawan, biasanya disebabkan oleh luka tergigit atau juga kekurangan vitamin C dan lain-lain. Kemudian konstipasi atau sembelit, yaitu kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Selanjutnya diare, yaitu feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Kemudian appendicitis atau disebut juga radang usus buntu, peritonitis atau infeksi pada rongga perut, dan sirosis hati, yaitu radang pada organ hati. Nah, masih banyak gangguan pencernaan lainnya. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, silakan cari sendiri di berbagai sumber, bisa dari buku, bisa di media sosial, ataupun yang lainnya. Nah, itulah penjelasan ringkas mengenai materi sistem pencernaan manusia di dalam tubuh. Adanya pengetahuan tentang sistem pencernaan dapat menjadikan diri kita untuk selalu berhati-hati. Makan yang sehat, bersih, dan bergizi adalah parameter yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.